Wala takhudni fillahi laumata laim. Artinya jangan takut celaan. Janganlah engkau takut celaan para pencela dalam berdakwah di jalan Allah. Di dalam berdakwah di jalan Allah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, jelaskan kepada umat, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang benar itu benar, yang salah itu salah, jelaskan kepada mereka. Dan ini jelas akan mendapatkan apa? Celaan dari orang. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ketika kita menyatakan dengan jelas, gamblang, dengan dalil dari agama Islam ini, orang tetap mengatakan apa? Keras. Dan itu godaan dari mana? Syaitan. Kalau yang batil dianggap indah dan bagus oleh syaitan. Tapi kalau yang hak, sengaja setan menggoda dan menghiasi supaya apa? Yang batil itu supaya orang senang. Tapi kalau yang hak itu digambarkan oleh syaitan dengan gambaran yang menyeramkan atau keras atau yang lainnya supaya orang jauh dari kebenaran. Karena setan berusaha dan berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan siapa? Semua manusia. Sampai setan bersumpah, "Ba fi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi setan terus berusaha bagaimana menyesatkan kita. Dan setan menurut Al-Quran bahwa dia teman atau musuh? Musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang kita bagi kamu. Jangan jadikan teman. Makanya dalam dakwah nggak boleh kita takut, nggak boleh juga kita takut celaan, nggak boleh. Kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Ini penakut ini sifat yang tercela. Biasanya kalau sudah penakut itu kaitannya dengan bakhil. Kalau bakhil mesti penakut. Dua itu selalu digandengkan dalam hadis Nabi. Kalau dia penakut mesti bakhil. Kalau bakhil mesti penakut. Antum hafalkan doanya ini. Dibaca bisa di akhir sholat sebelum salam, bisa juga sudah salam. Itu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhal umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari sifat pengecut. Aku berlindung padamu dari sifat kikir. Aku berlindung padamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, itu umur pikun. Aku berlindung padamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung padamu dari azab kubur. Hadis sahih dari Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita nggak boleh takut dalam menyampaikan dakwah ini, nggak boleh. Jadi harus kita berani. Nggak boleh kita mundur dalam menegakkan kebenaran. Dan juga nggak boleh berhenti karena celaan orang. Nggak boleh. Kita berhenti dalam dakwah atau berhenti nuntut ilmu atau berhenti beramal soleh karena celaan orang, nggak boleh. Saya bahas dua, perhatikan di sini. Ya, tolong perhatikan. Yang ikhwan dan akhwat tolong perhatikan. Dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengamalkan amal soleh, dalam kita berdakwah, ini nggak boleh kita berhenti. Ini yang pertama ya. Nanti yang kedua tentang celaan. Nggak ada dalam Islam itu istilah berhenti, nggak ada. Berhenti sholat ada nggak? Nggak boleh berhenti sholat. Saya mau istirahat dulu deh, capek sholat mau berhenti, nggak boleh. Bisa kafir dia. Kalau pendapat ulama yang mengatakan meninggalkan sholat kafir, bisa kafir dia orang ini. Ini sholat atau berhenti puasa nggak boleh. Kecuali bagi orang yang haid, dia nggak sholat, dia nggak puasa karena haid atau dia nifas. Sekarang sholat ibadah, puasa ibadah, berhenti ngaji, ngaji ibadah bukan? Ibadah, nggak ada istilah berhenti ngaji, nggak boleh berhenti. Berhenti cukup dah ngaji sampai di sini dulu, berhenti nggak ada. Terus sampai kapan?
Sampai mati. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak rahimahumullah tanya, sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulul qabr, sampai aku masuk di yang kubur. Sampai kapan? Ilal mamat, sampai meninggal dunia. Enggak boleh berhenti. Jadi ingat tuh, enggak boleh bagi dalam beragama, enggak boleh kita berhenti. Maka amal saleh enggak boleh berhenti terus. Hatta dia sakit terus. Sampai dia wafat, terus laksanakan ibadah itu. Enggak boleh berhenti. Mengamalkan amal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan terus sampai diwafatkan oleh Allah. Enggak ada istilah berhenti dalam Islam. Maju menuju akhirat atau mundur menuju neraka, berhenti enggak ada. Liman syaa'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Barang siapa yang ingin maju atau mundur, maju ke surga, mundur ke neraka, berhenti enggak ada. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, enggak ada dalam Islam itu berhenti, enggak ada. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhkan larangan, enggak ada istilah berhenti, enggak ada. Terus. Maka Nabi SAW diperintahkan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabb kamu sampai datangnya al-yakin, kematian. Enggak ada istilah berhenti. Yang kedua tentang celaan. Celaan manusia, hebatnya celaan manusia, makarnya manusia, membahayakan kita atau tidak? Tidak. Orang bikin celaan, bikin tulisan, menghina agama Islam, menghina orang-orang yang melaksanakan sunnah, bikin karikatur atau yang lainnya, bahaya atau tidak? Nggak bisa membahayakan kita. Makanya kita nggak boleh takut dengan celaan orang yang mencela. Banyak celaan, baik terang-terangan orang cela, di depan mata kita orang cela, bentuknya tulisan, atau juga di media sosial, atau bikin karikatur, nggak bisa membahayakan kita. Tetap jalan dakwah ini, nggak boleh berhenti. Karena mereka nggak mampu. Orang yang mencela itu karena mereka nggak mampu untuk menegakkan hujah di depan kita, nggak mampu dia. Anda melihat dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ya, dari orang-orang munafikin, dari orang-orang yang jahat, mereka nggak mampu untuk ketemu dengan kita ada hujah, nggak mampu. Jadi mampunya apa? Mencela, menghina, memfitnah, bikin karikatur atau yang lainnya. Iya tidak? Karena nggak mampu melawan hujjah. Yang kita bawakan dalam kajian-kajian dalil hujjah, bukan dongeng, bukan cerita, bukan pendapat, bukan ra'yu, tapi dalil hujjah. Mereka nggak mampu melawan hujjah. Makanya para nabi dan para rasul dicela oleh umatnya dengan apa? Orang gila, tukang sihir, penyair atau yang lainnya semuanya. Karena apa? Mereka nggak mampu untuk membantah hujahnya apa? Para nabi. Yang mereka ada dan mampu apa? Mencela. Sampai umatnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mendakwakan, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun, siang dan malam. Siang dan malam. Sudah dakwakan. Oleh pengikutnya mengatakan apa? Oleh umatnya mereka mengatakan anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami akan beriman kepada kamu? Pengikut kamu semuanya orang-orang rendah, orang-orang hina. Dicela. Belum lagi celaan yang lain yang banyak. Tapi kita nggak boleh dalam dakwah berhenti, nggak boleh. Terus jalan dakwah ini. Selama ada langit dan bumi tetap dakwah. Celaan orang mencela tidak akan membahayakan kita. Jangan berhenti. Orang mencela dakwah kita, jangan berhenti. Celaan banyak lah. Bilang keras, fundamentalis, teroris, macam-macam sudah. Jadi dengar. Celaan orang mencela nggak akan membahayakan kita. Hatta mereka punya makar, nggak akan membahayakan kita. Makanya nggak usah takut dengan makar-makar mereka dimunculkan. Nanti orang ini akan mengancam kita, nanti nggak usah takut. Allah menyebutkan tentang makar mereka, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah juga punya makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Selama kita menolong agamanya, menegakkan agama dengan ikhlas karena Allah, menyalurkan, Allah pasti akan tolong. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a.
Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, nggak akan membahayakan tipu dayanya mereka, makar mereka akan membahayakan kalian. Itu harus yakin kita. Allah pasti akan menolong hambanya. Makanya ciri orang yang beriman yang akan ditampilkan oleh Allah di muka bumi ini, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin al mu'minin a'izzatin al kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 54, wahai orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi keras kepada orang-orang kafir, berjihad dengan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas pemberiannya, dan Allah itu maha mengetahui.